Terima kasih untuk para peserta lomba debat bahasa Indonesia dan Basul Masail dari tim proaktif dan kontradiktif dari kelompok A. Selanjutnya dari tim B. Silakan untuk menempati tempat debat. Untuk tim A gantian. Monggo. Untuk tim A duduk di tempat nunggu lagi. Sini. Terima kasih untuk para peserta lomba debat bahasa Indonesia dari tim B. Ditukar. Sebelum kami bacakan mosinya, silakan untuk memperkenalkan diri dari tim proaktif, selanjutnya tim kontradiktif, yakni memperkenalkan diri namanya, kelasnya, dan tugas-tugasnya. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang atas waktunya, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra yang saya hormati, dan para hadirin yang terhormat pula. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Nanda Amanah sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan pernyataan umum serta argumen seputar mosi. Di samping saya ada rekan Fahmi Saini Nadif sebagai pembicara kedua yang akan menyanggah serta memperkokoh argumen dari tim kami. Kemudian ada rekan Nita Safitri Nur Priyatin sebagai pembicara ketiga yang akan menjawab argumen kontra, menegaskan kembali serta menyimpulkan argumen tim. Kami dari tim afirmatif 12 IPS 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Tak lupa pada Dewan Juri yang terhormat serta para hadirin hadirat yang kami banggakan. Oke, kami dari tim kontradiktif. Saya sendiri Miftahul Anwar sebagai pembicara dua dan samping saya yaitu Fahmi Sya'bani sebagai pembicara dua dan sebelahnya lagi yaitu Mutiatul Karimah sebagai pembicara tiga. Kami dari tim Satunya mana satunya? Saya sendiri. Oh, satu berarti ya. Kami dari kelas 12 MIPA 2. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk para peserta lomba debat bahasa Indonesia, selanjutnya kami akan bacakan mosi debat untuk kelompok B. Setelah kami bacakan, dipersilakan untuk briefing ya, selama 3 menit. Selama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lomba debat bahasa Indonesia kelompok B dengan mosi perlunya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Kami beri waktu 5 menit dari sekarang.
Waktu selesai. Selanjutnya saya ulang untuk mosi debat semifinal bahasa Indonesia. Untuk kelompok B, yakni perlunya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Rabiul Awal. Baiklah, untuk tim pro mengutarakan argumentasinya. Kami beri waktu 7 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami waktu untuk berbicara pada perdebatan yang indah pada pagi hari ini. Saya Nur Aisyah Nanda Amanah, pembicara pertama. Mosi dalam lomba debat bahasa Indonesia kali ini adalah perlunya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Kami dari tim afirmatif sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Sekali lagi, kami menyatakan sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Mengawali debat ini, saya akan menerangkan pernyataan umum mengenai mosi. Dalam definisinya, peringatan adalah berita yang mengingatkan akan sesuatu yang akan terjadi, nasihat atau teguran, ingatan, catatan, hal memperingati atau mengenang. Kenang-kenangan serta sesuatu yang dipakai untuk memperingati. Sedangkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan lahir beliau yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul dalam penanggalan Hijriah. Kata maulid atau maulud dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang artinya kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Interupsi. Monggo.
Ya, tadi disebutkan bahwa dalam peringatan Maulid Nabi itu Mohon maaf, sebelumnya bukankah apabila ada instruksi yang diberikan kepada kami, kamilah yang berhak menerima Ya, atau menolak? Silakan mau ditolak atau diterima. Ditolak. Awalan hukum memperingati Maulid Nabi, As-Suyuti dalam Al-Hawil Fatawi menyebutkan dalam redaksinya. Aslu amalil maulidi bid'atum lam tutaqal 'ani salafis sholihin minal quruni thalathah walakinna ma'a dhalika qad ashtamalat 'ala mahasina wa shiddiha faman taharra fi 'amaliha al mahasina wa tajannaba shiddaha kanat bid'atan hasanah wa qala wa qad dhahara li takhrijuha 'ala asla thabit. Hukum asal peringatan Maulid Instruksi. adalah bid'ah. Mana instruksi? Diterima. Diterima. Silakan. 30 detik dari sekarang. tadi disebutkan bahwa dalam peringatan Maulid ini kita disuruh untuk bergembira ya. Sedangkan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini merupakan hari kelahiran Nabi sekaligus bulan wafat bulan Maulid ini merupakan bulan kelahiran Nabi SAW dan sekaligus bulan wafatnya beliau. Bagaimana seseorang bersenang-senang? Interupsi. Selesai. Hukum asal peringatan Maulid adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum salaf saleh yang hidup pada 3 abad pertama. Tetapi demikian peringatan Maulid mengandung kebaikan dan lawannya. Jadi barang siapa dalam peringatan Maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi lawannya atau hal-hal yang buruk, maka itu adalah bid'ah hasanah. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan, dan telah nyata bagiku dasar pengambilan peringatan Maulid di atas dalil yang sabit atau sahih. Dewan juri yang terhormat, bukankah dalam Islam Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna akhlak? Sebagai seseorang yang memiliki peran begitu besar dan panutan dalam berperilaku dan beribadah, sudah sepatutnya kita mengikuti perbuatan dan ucapan yang merupakan sunnah dalam Islam selagi dalam melakukan Maulid Nabi tidak ada unsur buruk, merugikan salah satu pihak atau memasukkan ilmu yang sesat. Tentu kita dapat melakukan hal tersebut dalam rangka mensyukuri dan mengagungkan hari lahir Rasulullah SAW. Walhasilu an al-ijtima'il ajlil maulidin nabawiyyi amrun adiyun walakinnahu minal adatil khairati sholihah allati tashtamidu ala manafiha kathiratin wa fawida ta'udu alayya annasi bifadli wa firli annaha matbatun syar'an biafridiha. Yang artinya bahwa sesungguhnya mengadakan Maulid Nabi SAW merupakan suatu tradisi dari tradisi-tradisi yang baik, yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang kembali kepada manusia. Sebab adanya karunia yang besar. Oleh karena itu dianjurkan dalam syarak dengan serangkaian pelaksanaannya. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki Mafahim Yajibu Angtusaha halaman 340. Sekali lagi kami tegaskan, kami tim afirmatif menyatakan sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Sekali lagi kami menyatakan sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Dan kami membatasi perdebatan kali ini hanya dalam bulan Rabiul tepat tanggal 12. Terima kasih, saya Nur Aisyah Nada Amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk tim proaktif dengan waktu 05 lebih 59 detik. 5 menit lebih 59 detik. Selanjutnya, untuk tim kontradiktif untuk mengutarakan argumentasinya, kami beri waktu 7 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan waktu dan Dewan Juri yang terhormat. Pada debat hari ini itu menjelaskan tentang peringatan Maulid Nabi sebagai upaya meningkatkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dari tim kami kontradiktif itu sangat-sangat tidak setuju karena kegiatan tersebut atau peringatan Maulid itu tidak dilakukan oleh Nabi langsung karena tidak ada dalil ataupun pendapat para ulama yang menjelaskan, apalagi
dari Gusti Allah itu enggak menjelaskan untuk melaksanakan tentang maulid itu. Enggak ada dari dalil Alkitab maupun As-Sunnah yang menjelaskan bahwa maulid itu kegiatan yang baik. Pada sejarah mengatakan bahwa maulid itu emang sudah dilaksanakan pertama kali itu pada abad yang 4 Hijriah, itu pada dinasti Fatimiyah. Yang melaksanakan itu adalah dari kaum Syiah. Padahal dari kaum Syiah itu kaum yang melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Dari pasal tersebut Muhammad bin Abdus Salam Al-Khadir Asy-Syaqauri membawakan pasal tentang di bulan Rabiul Awal dan bid'ah maulid. Dalam pasal tersebut beliau radhiyallahu anhu, bulan Rabiul Awal ini tidaklah dihususkan dengan sholat, zikir, ibadah dan nafkah, apalagi dengan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekarang. Bulan ini bukanlah yang di dalamnya terdapat hari besar Islam dan adanya Aid digaris oleh syariat. Bulan ini memang bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW plus dalam arti sekalian wafat beliau. Bagaimana seorang bersenang-senang pada hari itu padahal hari tersebut juga hari wafatnya Nabi. Mana interupsi diperbolehkan? Oke, nanti dulu ya. Ditolak. Bagaimana seorang Islam pada wafatnya Nabi itu kan kamu dari tim proaktif kan membatasi pada 12 Rabiul Awal. Nah di dalam 12 Rabiul Awal tersebut lahirnya Nabi juga dengan wafatnya Nabi. Oke. Diperbolehkan ya? Belum nanti. Ditolak. Oke. Bagaimana seorang bersenang-senang memperingati bersenang-senang pada masyarakat sekarang kan kalau maulid itu dengan genjringan, dengan makan-makan, dengan bersolawat gembira, padahal hari itu juga wafatnya Nabi. Oke. Jika hari kelahiran atau wafatnya beliau diperingati, rayakan mati itu bid'ah yang mungkar dong. Tidak ada dalam syariat Islam yang menjelaskan dalil tentang diperbolehkan melaksanakan maulud. Juga para pendapat ulama tidak menjelaskan, tidak ada ijma untuk melaksanakan maulid. Oke, jika dari orang tersebut dalam arti melaksanakan kegiatan itu atau maulid, berarti orang itu juga mengikuti aliran-aliran yang tidak disyariat oleh Islam. Dalam arti di dalam maulid itu kan itu bersenang-senang dengan cara makan-makan dan lain-lain. Berarti itu sama dengan orang yang oke, silakan. Ya, silakan diterima untuk instruksinya. Ya. Silakan diterima. Waktu 30 detik dari sekarang. Ya, terima kasih instruksi dari kami tim kontradiktif. Menanggapi kalimat Anda yang menyatakan bahwa wafatnya Nabi dan hari lahirnya Nabi adalah sama. Padahal di sini dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita itu bergembira dengan banyak cara. Bahkan Nabi Muhammad sendiri merayakan maulid itu dengan cara puasa sunnah. Terima kasih. Oke, saya menanggapi dari penyanggahan Anda. Itu kan Kanjeng Nabi itu dengan melaksanakan puasa hari Senin. Nah, itu kan apa kalau kamu berarti kalau tim Anda setuju dengan itu, berarti Anda juga puasa dong. Pada hari Senin berarti Anda puasa. Karena sunnah itu kan yang namanya sunnah itu semua yang dilakukan oleh Nabi. Berarti kamu juga di hari Senin harus puasa setiap minggu. Jika perayaan atau peringatan maulid ini diadakan, lalu mengapa perayaan ini dilalaikan oleh Khulafaur Rasyidin? Para sahabat-sahabat yang terbaik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Dan para sahabat dan tabi'in itu tidak merayakan yang namanya maulid. Jika perayaan
ini bid'ah karena tidak dilakukan oleh as-sunnah Nabi maupun sahabat. Dari dikutip dari as-sunan wal muqtada al mutaliqah bir az-zakari wassalat wassalawat halaman 138 sampai 139. Berarti orang yang melakukan dalam itu maulid itu sama dengan orang yang tidak disyariatkan oleh Islam. Berarti orang itu apa ya? Sama saja melenceng kepada syarat Islam yang sudah ditentukan. Berarti orang itu sama dengan orang yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Nabi. Berarti orang tersebut seperti orang kaum yang diturunkan. Dalam hadis kan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau Rasulullah SAW man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Dari Abdullah Bapak Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk tim kontradiktif. Waktu untuk argumen dari kontradiktif yaitu 6 menit lebih 40 detik. Selanjutnya untuk tim pro dari pembicara 2. Silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri waktu 7 menit dari sekarang ya. Sudah. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menyanggah argumen dari pembicara 1 serta membuat argumen saya. Seperti yang kita ketahui, mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah suatu kewajiban seperti yang tercantum dalam surah Yunus ayat 58 yang berbunyi Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Termaktub dengan jelas dalam surah tersebut bahwasanya kita harus menyambut Nabi Muhammad SAW yang sebagai anugerah dan rahmat dari Allah dengan senang dan bergembira. Di mana Maulid Nabi adalah salah satu cara mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi sendiri memiliki bukti keagungan yang kuat. Dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 431 karangan Al-Hafidz Umar Al-Hajjar Al-Asqalani. Nah, interupsi ditolak atau diterima? Diterima, silakan. Ya, terima kasih. Tadi dikatakan kita disuruh untuk menyambut Maulid Nabi ya. Padahal para sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum tidak pernah merayakan adanya Maulid Nabi. Terima kasih. Diceritakan bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin karena gembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW memberikan manfaat yang sangat besar. Sedangkan orang kafir pun dapat merasakannya. Tertulis dengan jelas dalam ayat tersebut bukti keagungan Nabi Muhammad SAW. Kita tentu tahu bagaimana bengisnya Abu Lahab terhadap keponakannya yaitu Rasulullah SAW. Meskipun demikian, kebaikannya yang ikut bergembira dalam kelahirannya, Rasulullah berbuah manis di akhirat. Bagi mereka yang mempertanyakan mengapa harus memperingati Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal, secara tersirat mereka juga mempertanyakan mengapa kita harus ikut bergembira atas kelahiran Nabi panutan kita yang dimana setiap muslimnya mengakuinya. Apapun mazhabnya, apapun pahamnya, apapun alirannya. Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sayyida Amdimyati dalam akhir karyanya kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah mengutip 10 keutamaan yang didapat oleh mereka yang membaca sholawat. 10 keutamaan ini disarikan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, rahmat dari Allah yang Maha Kuasa dan Pengampun. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad, Nabi pilihan. Yang ketiga, mengikuti tradisi malaikat abror. Yang keempat, membedakan diri dari orang munafik dan orang kafir. Yang kelima, penghapusan kesalahan dan dosa. Yang keenam, pemenuhan hajat dan harapan. Dan yang ketujuh, penerangan lahir dan batin. Dan yang kedelapan, keselamatan dari neraka. Dan yang sembilan, masuk ke dalam surga
yang ke-10 salam dari Allah yang Maha Mulia dan Kuasa. Umat muslim yang lahir jauh pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup tentu menginginkan kenikmatan yang dipetik dari ikut bergembira atas lahirnya Rasulullah SAW. Zamannya semakin maju dan pemikiran manusia yang semakin sempurna membuahkan maulid Nabi. Abu Lahab yang seseorang yang menghalangi Nabi Muhammad untuk berdakwah dengan cara apapun bahkan dapat menikmatinya hasil dari bergembira saat Rasulullah SAW lahir. Kita tentu juga bisa mendapatkannya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sama, dengan niat lillahi ta'ala, selagi dilaksanakan itu baik dan tanpa unsur buruk atau lagi sesat. Bukankah hal tersebut patut untuk dilaksanakan? Kita yang sebagai orang awam, setidaknya lakukanlah pada setiap bulan Rabiul Awal, tepat pada tanggal 12. Lebih sering kita melakukan amal kebaikan, dengan tujuan ikut bergembira atas kelahiran Nabi, baik pada hari lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir, dengan niat lillahi ta'ala. Sesuatu yang kita lakukan selagi itu kebaikan dan diniatkan ibadah karena Allah saja memiliki niat pahala yang wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Apalagi ini kita tengah menjunjung kekasih Tuhan kita yang mulia. Dalam surah Maryam ayat 33 disebutkan wassalamu alayya yaumulidu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari kebangkitan hidup. Jika ada yang bertanya, mengapa kalian merayakan maulid? Maka tidak perlu ditanggapi karena ini sama dengan pertanyaan, mengapa kalian berbahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW? Seperti ini tentu tidak pantas keluar dari orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami dari tim afirmatif menyatakan sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Sekali lagi sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Terima kasih, saya Fahmi Zaini Nadhif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sanggahannya. Untuk waktu 5 menit lebih 37 detik. Selanjutnya, untuk pembicara kedua, tim kontra. Mohon maaf untuk ketika pas diinstruksi, ditanggapi dulu ya, jangan dicueki. Silakan. Ya, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya. Dewan juri yang saya hormati, saya dari pembicara 2 tim kontradiktif akan mendebat argumentasi dari pembicara 2 tim proaktif. Tadi disebutkan dengan jelas bahwa kita disuruh untuk bergembira pada hari kelahiran dan hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal di hari itu pula terdapat hilangnya panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad maupun oleh para sahabatnya. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling bersemangat pada kebaikan daripada kita. Poin yang kedua, dari Ibnu Taimiyah, tidak pernah kita melihat adanya riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman ataupun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yang menuntun untuk melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari prinsip ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Bismillahirrahmanirrahim, lau kana khairul sabaquna ilaihi. Yang artinya seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukannya. Berdasarkan dari Ibnu Katsir juga dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf ayat 11, wa amma ahlussunnah wal jamaah fayaquluna fi kulli fa'li wa qaulin lam yasbat an sahabatihi li annahu law kana khairal sabaquna ilaihi li annahum lam yatraqu hoslatan wa min hosoli khairi illa waqti badru ilaiha. Adapun para ulama Ahlussunnah wal Jamaah
mereka berkata pada setiap amalan atau perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, mereka menggolongkannya sebagai bid'ah. Karena para sahabat tidaklah melihat sesuatu kebaikan kecuali mereka akan segera melakukannya. Dari tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Tatsir. Dan sedangkan yang kita ketahui menurut berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslim muslimat, Tim Pro HP disimpan dulu. bid'ah itu tidak termasuk dalam hukum taklif. Yang artinya maulid hanya bisa kita golongkan dalam kategori terlarang. Sekian dari saya menegaskan untuk mosi debat pada hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai upaya meningkatkan kecintaan terhadap Nabi SAW. Kami sangat-sangat tidak setuju. Sekian dari saya, Fahmi Syabani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyanggahannya dari tim kontradiktif. Selanjutnya untuk pembicara 3. Untuk waktu 3 menit lebih 26 detik. Selanjutnya untuk tim proaktif dari pembicara 3 untuk menyimpulkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya, Dewan Juri yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Bukti keagungan Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang mengikuti sunnah dan ajaran Islam dengan baik dan benar tanpa menyimpang dari ajaran yang sudah ditetapkan. Apa yang sudah dibicarakan oleh pembicara pertama, kebesaran Islam terbukti dengan kebesaran Maulid Nabi sudah terbukti, seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara kedua dari tim kami. Keringanan siksa yang diberikan kepada paman Nabi Muhammad SAW yang kita tahu betapa bengisnya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak siksa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari pamannya yang ikut bergembira pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau yang ikut bergembira hanya 1 kali. Pada hari kelahirannya saja mendapatkan keringanan begitu besarnya pada setiap hari Senin. Apalagi bila kita memperingati setiap tahunnya. Apalagi jika kita mengikuti sunnahnya dengan mengagungkan hari kelahirannya yaitu hari Senin dengan cara mengikuti sunnah berpuasa pada hari Senin. Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara 1, hukum asal peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum salaf saleh yang hidup pada 3 abad pertama. Tetapi demikian peringatan Maulid mengandung kebaikan dan lawannya. Jadi, barang siapa peringatan Maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja, dan menjauhi lawannya atau hal-hal yang buruk, maka itu adalah bid'ah hasanah. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menyatakan dan telah menyata bagiku dasar pengambilan peringatan Maulid di atas dalil yang sabit atau sahih. As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Dan juga disebutkan bahwasanya sesungguhnya mengadakan Maulid Nabi SAW merupakan suatu tradisi dari tradisi-tradisi yang baik yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang kembali kepada manusia. Sebab adanya karunia yang besar. Oleh karena itu dianjurkan dalam syara atau hukum dengan serangkaian pelaksanaannya. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanur, mohon maaf, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maulid itu termasuk kebaikan karena isinya sedekah, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dan membaca sholawat. Berarti masuk dalam keumuman perintah dalam ayat tersebut. Dan lagi, hari kelahiran dan hari wafat yang memiliki tanggal, waktu, dan hari yang sama hanyalah dimiliki oleh Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Kita harus membedakan maulid dan haul. Ditolak.
ditolak, mohon maaf. Dan lagi keutamaan dan manfaat yang begitu besar, mengapa kita tidak melakukannya? Seperti yang sudah tertulis, seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara kedua, bagi mereka yang mempertanyakan mengapa harus memperingati Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal, secara tersirat mereka juga mempertanyakan mengapa kita harus ikut bergembira atas kelahiran Nabi panutan kita yang dimana setiap muslim mengakuinya. Terima kasih, saya Safitri Nurpriyatin dari kelas 12 IPS 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulan dari pembicara tim 3 dalam waktunya adalah 4 menit 23 detik. Selanjutnya untuk pembicara 3 dari tim kontradiktif. Ya, kami beri waktu 7 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya dan yang terhormat Dewan Juri. Saya di sini dari pembicara tim kontra. Saya ingin berterima kasih kepada tim proaktif telah tidak menyanggah atas pembicara 2. Di sini saya ingin menyampaikan dan menyimpulkan bahwa tim kami tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju dengan mosi hari ini, yaitu perlunya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Rabiul Awal. Karena perlunya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Rabiul Awal itu bid'ah madmumah, yaitu bid'ah yang tercela. Karena telah Syekh Tajuddin Umar bin Ali yang lebih terkenal dengan Al-Faqihiyah mengatakan berdasarkan kesepakatan para ulama muslimin tidak bisa disebut hukum taklif. Maulid hanya bisa dikatakan terlarang atau haram. Karena cukup sekian dari saya, dan saya menegaskan sekali lagi bahwa tim kami sangat-sangat tidak setuju atas mosi pada hari ini, yaitu perlunya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembicara 3. Baiklah, untuk waktu 2 menit lebih 16 detik. Selanjutnya untuk sesi 4, yakni pidato balasan dari tim kontradiktif. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan waktu, dan tak lupa Dewan Juri serta para audiens yang kami hormati. Oke, untuk mosi ini dari kami tim kontradiktif menyatakan bahwa mosi ini sangat-sangat tidak setuju. Karena apa? Karena mosi ini itu tidak ada dalil yang mengadakan, yang mengharuskan untuk yang melaksanakan tentang maulid. Dalil tersebut yang disampaikan oleh proaktif itu cuma dalil menjelaskan untuk gembira, tapi bukan untuk maulud atau maulid, hanya untuk gembira. Oke. Juga dalam
para ulama itu tidak berpendapat tidak ada satupun dalil yang menjelaskan atau dari Alkitab maupun As-Sunnah yang menjelaskan untuk dilaksanakan peringatan Maulid. Jadi perayaan Maulid atau peringatan Maulid ini juga tidak dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Kalau ini baik dalam surat Al-Ahqaf ayat 11 kan mengatakan laukana khairon lasabaquna ilaihi. Seandainya amalan itu baik, tentu mereka para sahabat maupun tabi'in sudah mendahului kita untuk melakukan. Padahal generasi sekarang ini lebih buruk dari generasi sahabat. Sahabat itu lebih baik dari kita loh. Masa kita sebagai umat yang cara itu orang-orang yang fasik dalam arti bukan orang yang dekat dengan Allah apapun itu ya, ataupun orang fasik. Masa kita sebagai generasi itu melakukan kegiatan itu tanpa adanya dalil yang menjelaskan tentang peringatan Maulid. Itu dijelaskan kan untuk gembira, bukan dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kamu Nabi apapun sahabat lakukanlah Maulid untuk memperingati Nabi Muhammad." Enggak, tapi cuma untuk gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari itu adalah hari wafatnya juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menekankan bahwa dari masih itu dari kami sangat-sangat tidak setuju karena dalil tersebut tidak menjelaskan khusus atau berpandang dalam tentang Maulid itu langsung, tapi tentang hanya untuk gembira, bukan untuk menjelaskan kamu untuk melaksanakan Maulid. Oke, sekian, terima kasih. Saya Miftahul Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu 3 menit lebih 8 detik. Untuk selanjutnya pidato balasan dari tim Pro. Silakan, siapakah yang akan ya, kami break dulu.
Baiklah, untuk selanjutnya silakan untuk tim proaktif dari pidato balasan dipersilahkan. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Ya, tim pidato balasan dari pembicara 1 atau pembicara 2 memberikan kesimpulan. Sudah berjalan, waktu masih berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya, Dewan Juri yang terhormat. Tadi terima kasih kepada tim kontradiktif. Tadi pembicara 1 menyimpulkan bahwa hukum peringatan Maulid Nabi adalah haram atau tercela. Padahal tadi saya sudah menjelaskan pada aslu amalil maulidi bid'atul lamatu anis salafi sholihin minal quruni thalathah, yaitu hukum asal peringatan maulid adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum salaf saleh yang hidup pada 3 abad pertama. Tetapi demikian, peringatan maulid mengandung kebaikan dan lawannya. Jadi, barang siapa dan peringatan maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi lawannya atau hal-hal buruk, maka itu adalah bid'ah hasanah. Dan tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya mengadakan maulid Nabi SAW merupakan suatu tradisi yang baik, yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang kembali kepada manusia sebab adanya karunia yang besar. Oleh karena itu dianjurkan dalam syarak atau hukum dengan serangkaian pelaksanaannya. Menanggapi pidato kesimpulan tim kontradiktif surat Maryam 33. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Yang artinya kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Terima kasih, saya Nur Aisyah Nanda Amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kesimpulan dari proaktif dari tim kelompok B. Waktu 2 menit lebih 23 detik. Terima kasih. Selesai sudah lomba debat bahasa Indonesia untuk kelompok B. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri